Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan pelajaran hadis dan pelajaran kita sampai pada hadis yang ke-34. Langsung saja kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah al-haditsur rabi'u wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan ucapan maafnya, dengan pemberian maafnya, melainkan kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang itu bertawadhu, berendah hati dengan niatan lillahi ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Paragraf yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dari bersedekah, memberikan maaf, dan juga bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan serta balasan yang langsung didapat oleh orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang memberikan maaf, dan orang-orang yang rendah hati lillahi taala. Nah, adapun paragraf yang kedua, paragraf itu menunjukkan keutamaan orang yang bersedekah dan juga balasannya, ya. Jadi pada kalimat fasadaqatu la tanqusul mal, sampai pada titik atau kalimat tanda tanya terakhir itu merupakan fadilah dari sedekah. Kemudian kita balik halamannya ke halaman ke-76. Di situ paragraf pertama adalah merupakan balasan bagi orang yang memberikan maaf. Balasan bagi orang yang memberikan maaf. Begitu juga paragraf yang kedua itu menunjukkan tentang balasan bagi orang yang memberikan maaf. Orang yang memberikan maaf di situ disebutkan fala yutawahhamu minhu adz-dzull. Jadi jangan disangka dengan tawadhu, dengan memberikan maaf seseorang itu menjadi hina. Bal hadza ainul izz. Justru memaafkan itu adalah inti dari kemuliaan seseorang. Fa innal izza huwa ar-rif'atu 'indallah wa 'indal khalqihi. Karena yang namanya kemuliaan itu adalah tingginya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla dan di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di paragraf yang kedua itu disebutkan wa ma yahsulu lil 'afi minal khairi wa thana' 'indal khalq. Orang yang gemar memaafkan itu akan mendapatkan kebaikan, kemudian pujian dari makhluk dari manusia. Wa inqilabul adu sadiqa, wa inqilabil aduwi sadiqa. Jadi musuh juga bisa menjadi teman ketika seseorang itu memiliki sifat suka memaafkan. Dan wanqilabun nas ma'al afi, termasuk di antara faedah dari memberikan maaf adalah orang-orang itu berafiliasi atau condong atau suka pada orang yang pemaaf. Wa nusratihim lahu, mereka para manusia, para makhluk itu akan menolong orang-orang yang senantiasa memberikan maaf, baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, kemudian di antara faedahnya juga adalah Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Wa muamalatillahi lahu min jinsi amalih. Fa inna man 'afa 'an 'ibadillahi 'afallahu 'anhu. Karena siapapun yang maafkan hamba Allah, maka Allah akan maafkan dan mengampuni dosanya. Nah, kemudian paragraf yang ketiga itu adalah inti dan esensi dari tawadhu.
Tawadhu itu intinya dan esensinya adalah tunduk pada kebenaran, tunduk kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, serta tawadhu di hadapan manusia dengan bertindak sopan dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah inti dari hadis yang ke-34. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-35. Di situ hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalha. Kullu amali ibni Adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan ibnu Adam, anak Adam itu pasti akan dilipat gandakan. Al hasanah, satu pahala, bi asyri amsalha, dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, qala Allah taala, Allah mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Jadi amalan-amalan itu semuanya dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali, kecuali puasa. Ya, kalau puasa berbeda. Fa innahu li, karena puasa itu khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan balasannya. Nah, hikmahnya apa? Kenapa di situ disebutkan ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya hanya karena diriku. Lis-shaimi farhatan, kemudian Allah mengatakan orang yang berpuasa memiliki, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk, dan sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada baunya aroma minyak wangi misik. Wasaumu junnah, ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yauma saumi ahadikum, ketika seseorang itu sedang berpuasa, fala yarfuth, maka tidaklah dia melakukan hal-hal yang keji, wala yaskhab, janganlah dia mengangkat suaranya atau mengucapkan hal-hal yang buruk. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, apabila ada seseorang yang mencelanya, memperolokkan dirinya, atau qatalahu, atau mengganggunya, memeranginya, falyaqul, maka hendaknya dia tahan dan mengatakan inni mur'un shaim, saya sedang berpuasa. Nah, kita lihat pada paragraf yang kedua dari syarah, ya. Di paragraf ini menunjukkan al-aslul jami', dasar yang luas. Ya, dasar dari akidah Islam adalah bahwasannya setiap amalan itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, ya, dan batas yang tak terhingga. Nah, kemudian paragraf yang keempat, wa amal hasanah, adapun pahala, fa aqallu tad'if annal wahidah bi asyr, maka pelipatannya itu yang paling minim adalah 10 kali lipat. Wa qad tazid 'ala dzalika, dan bisa bertambah lebih dari 10 kali lipat bi asbab, dengan sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya di situ bisa terlihat di paragraf yang selanjutnya. Di antaranya adalah kuwatu imanil amil, kuatnya keimanan seorang yang mengerjakan, ya, wa kamali ikhlasihi, dan kesempurnaan ikhlasnya. Wa minha, ya, di selanjutnya disebutkan ayakunal amali mauqi'un kabirun, amalannya, perbuatannya itu memiliki efek yang besar, seperti jihad di jalan Allah, jihad di dalam ilmu, menghidupkan nyawa,
seperti kisahnya seorang pelacur yang memberikan air pada anjing yang sedang kehausan. Nah, itu intinya. Kemudian kita balikkan paragraf, halamannya. Di situ ada paragraf yang ke-1, dikecualikan dari amalan-amalan itu ya adalah puasa. Maksudnya pelipat gandaan pahalanya itu semua amalan 10 kali lipat sampai 700 kecuali puasa. Nah, di paragraf pertama halaman 78 di situ disebutkan wastathna fi dzalika au fi hadzal hadits as-shiyam, dan di sini dikecualikan dari hadis ini amalan puasa. Ya. Itu bisa dibaca sampai titik. Bisa dibaca sampai titik. Kemudian paragraf yang kedua di situ hikmah dari kenapa puasa itu dilipat gandakan pahalanya lebih dari 700, tidak diketahui, hanya Allah saja yang tahu. Ya. Paragraf kedua sampai perkataan indahu wa ja'ala thawaba shaimi indahu. Nah, itu hikmah kenapa Allah mengkhususkan pahala puasa tidak sama dengan pahala-pahala amalan yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya paragraf yang keempat dari halaman ini menunjukkan sisi yang sering tidak diketahui oleh manusia adalah bahwasanya puasa yang sempurna itu ketika seseorang saat berpuasa melakukan dua hal, yakni yang pertama adalah meninggalkan dua hal. Yang pertama adalah meninggalkan muftirat, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan, dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang kurang, hal-hal yang dapat mengurangi amal. Di situ disebutkan an-siyamal kamil huwa alladhi yad'u al-'abdu fihi syai'ain al-muftirat al-hissiyah min ta'amin wa syarabin wa nikah wal munqisat al-'amaliyah. Puasa yang sempurna adalah puasa yang seorang hamba dalam puasanya meninggalkan dua hal. Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri, serta wal munqisat, hal-hal atau amalan-amalan yang dapat mengurangi kualitas puasanya. Nah, kemudian di halaman yang ke-79 di situ ada kata as-siyamu junnah, paragraf yang keempat. Ya. Ini penjelasan dari yang tadi. Junnah maksudnya adalah wiqayah, benteng, pelindung. Yattaqi bihal 'abdu dzunuba fid dunya wa yatamarranu bihi 'alal khair wa wiqayatun minal 'adzab. Puasa itu esensinya, sejatinya adalah pelindung yang digunakan oleh seorang hamba untuk melindungi dirinya dari dosa atau perbuatan-perbuatan dosa di dunia, serta dengannya dia bisa terlindungi dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan bisa terjaga dari azab. Itu esensi dari puasa. Nah, hikmah dari puasa adalah supaya seseorang itu bertakwa sebagaimana ayat yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya paragraf pertama dan paragraf kedua dari halaman 80 dari hadis ini adalah menjelaskan tentang kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang di dunia paragraf pertama, ya, dan di akhirat paragraf yang kedua. Nah, kemudian paragraf yang keempat, wala khulufu famis shaim, di situ disebutkan hikmah dari seseorang, dari hikmah dari bau mulut orang yang berpuasa. Allahu a'lam.